Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana keadaan teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat. Terutama bagi teman-teman yang sedang mengikuti ujian CPNS. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesehatan. Nah, tentunya bagi teman-teman P3K yang sudah melaksanakan ujian ya, tetap semangat dan terus berdoa menjelang pengumuman nantinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan disampaikan pengumuman secara resmi. Oke, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah melewati ambang batas, baik CPNS ataupun P3K. Bagi yang CPNS, siap atau berdoa saja karena akan ada perankingan ya untuk menuju SKB. Lalu bagi teman-teman P3K yang sudah lolos passing grade atau ambang batas, nanti akan di-rankingkan kembali ya kalau ada saingannya untuk ditempatkan di formasi yang tahap pertama ini. Nah, baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official ya, kita akan membahas tentang banyaknya pertanyaan terkait tunjangan profesi ya bagi guru-guru P3K yang sudah mungkin ya sudah pasti dinyatakan lolos ya karena mempunyai afirmasi 100%. Nah, bagi teman-teman P3K yang sudah yakin dinyatakan lolos ya punya afirmasi 100% dan tentunya ini akan menjadi mungkin buah pikir atau pertimbangan atau pemikiran. Nah, kira-kira tunjangan profesi ya atas sertifikat pendidik atau profesionalisme guru di sertifikasi pendidik ini, kira-kira seandainya nanti lulus ASN P3K menjadi P3K ya, ASN P3K, apakah pembayaran tunjangannya itu sama seperti PNS ya? Apakah seperti PNS teknisnya ataupun tidak ya? Tentu ini menjadi keraguan bagi teman-teman semua. Nah, melalui banyaknya pertanyaan itu saya mencoba menjawab dengan mempertimbangkan beberapa peraturan ya dari Republik Indonesia ini tentang tunjangan profesi, lalu tentang tunjangan P3K. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memahaminya tentang penjelasan dalam pertemuan kali ini. Langsung saja kita bahas tentang tunjangan profesi guru ASN P3K di channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini ya untuk mendukung channel ini lebih berkembang ke depannya sehingga bisa terus memberikan informasi-informasi yang edukatif kepada teman-teman, kepada guru, kepada siswa dan tentang dunia pendidikan. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, komen dan share, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan ya, keberkahan serta bagi teman-teman yang menunggu kelulusan nantinya diberi kelulusan. Amin amin ya robbal alamin. Mari langsung saja kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, baiklah teman-teman semuanya, untuk membahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang tunjangan profesi ASN P3K itu bagaimana teknisnya ya. Saya mengambil dasar dari peraturan pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama ini itu nomor 41 tahun 2009, yaitu tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor. Ini adalah dasar pertama untuk saya membahas tentang tunjangan profesi ASN P3K. Oke, yang pertama itu tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Oke, kita lihat ya. Nah, ini fokus kepada bab 2. Mengapa kita langsung fokus kepada bab 2? Karena bab-bab yang lain itu membahas tentang hal yang lain. Nah, kita fokus kepada tunjangan profesi karena kita akan membahas tentang tunjangan profesi ya. Kita langsung ke bab 2, yaitu tentang tunjangan profesi. Pasal 3 ayat 1, guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan. Nah, jadi mengacu kepada kata kunci di sini guru atau dosen ya, guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik. Karena masih banyak bertanya, seandainya nanti kami punya sertifikat pendidik, apakah tunjangan kami dibayar dan berapa besarnya gitu kan? Ini akan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.
Dan ini adalah menjadi dasar ya pasal 3 ayat 1 yang memiliki sertifikat pendidik. Oke, yang ayat 2 tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil ya. Jadi jangankan ASN P3K, guru dan dosen yang negeri sipil dan bukan yang honorer pun akan mendapat ya. Bagi teman-teman yang lain yang sudah mendapat atau lulus PLPG atau PPG ya, walaupun honorer tentu sudah mendapat tunjangan profesi ini karena dasarnya adalah ini ya PP ini ya. Kita lanjut. Nah, ini pada pasal 4, tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 kali gaji pokok. Oke, kita fokus ya. 1 kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini kan pegawai negeri sipil ya, in ASN PNS. Nah, akan tetapi P3K itu juga masuk ke dalam kategori ASN dan ini dasarnya ya tunjangan profesi ini diberikan 1 kali gaji pokok ya. Nah, nanti apabila tidak ada regulasi lain, nah, maka ya berdasarkan gaji pokok P3K itu berapa. Oke, kita lanjutkan dulu ya dasar-dasar ini untuk pembahasan, nanti baru kita simpulkan. Nah, teman-teman semua, sebagai dasar untuk pertimbangan yang kedua tentang pembahasan ini ya, tentunya berdasar yang kedua itu tentang Perpres RI nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini kita pada dasar untuk Perpres tentang gaji dan tunjangan P3K. Ya, tadi Perpres tentang tunjangan profesi. Kita lalu yang kedua kita lihat pada Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, kita lihat pada pasal 4. Mengapa kita lihat langsung ke pasal 4? Karena pasal yang lain itu membahas yang lain ya. Karena kemarin ada beberapa konten saya yang membahas tentang dasar ini, tentang peraturan. Mengapa kok fokus di situ? Ya karena yang lain itu membahas yang lain. Kita langsung ke hal yang memang menjadi dasar untuk pembahasan kita. Nah, ini pada pasal 4, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Nah, jadi tunjangannya ya melaksanakan tugas jabatan tunjangan sesuai tunjangan pegawai negeri sipil. Jadi kalau pegawai negeri sipil itu dapat tunjangan profesi, ya P3K juga mendapat. Nah, tadi kalau pada PNS itu kan 1 bulan gaji. Nah, jadi P3K ini pun sama ya, kalau berdasarkan ini semua ini sama. Jadi karena tunjangannya sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil. Nah, lalu tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan struktural, tunjangan fungsional atau tunjangan lainnya. Nah, jadi karena bentuk tunjangannya itu sama dengan P3K, maka masuk juga di situ tunjangan profesi bagi guru P3K yang mempunyai sertifikat pendidik. Lalu besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Jadi disamakan sesuai dengan pegawai negeri sipil. Oke, pada pasal 5, gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi dibebankan pada APBN, lalu gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu pada APBD. Ya, jadi yang di pusat itu APBN, apabila yang mengambil di daerah itu berdasarkan dibebankan kepada APBD. Nah, pasal 6, gaji dan tunjangan yang diterima P3K dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu tentunya juga sama dengan pemberian tunjangan atau pemotongan pajak terhadap PNS ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman memahami ya dari tadi dasar ya yang pertama Perpres tentang tunjangan profesi itu sebagai dasar pemberian tunjangan profesi. Lalu yang kedua Perpres tentang tunjangan pada P3K.
Dan kesimpulannya berdasarkan tadi pada perpres yang terakhir ya, peraturan presiden yang terakhir tadi kita simak itu, pemberian tunjangan pada P3K itu sesuai atau disamakan dengan tunjangan pada PNS. Nah, kesimpulannya pada PNS itu yang mempunyai sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 bulan gaji. Nah, tentunya P3K apabila disamakan, dia kan ASN juga yang masuk kategori ASN, tentunya apabila disamakan dengan sesuai dengan tunjangan PNS, maka P3K juga akan mendapatkan 1 bulan gaji tunjangan profesi. Nah, itu adalah dua dasar yang memang dua peraturan presiden yang memang menjadi dasar pada pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Terus berdoa mudah-mudahan bagi bapak-bapak yang di pusat tentang penentu kebijakan bisa memang memperhatikan kita ya sebagai pendidik ini ya. Bagi yang memang teman-teman mempunyai sertifikat pendidik agar nantinya diberikan hak sesuai kompetensi teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan mohon maaf seandainya ada kesalahan saya dalam menyampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terus dukung channel Kang Ipul Official ini dengan komen, like, subscribe ya, dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat berkembang ke depannya dan tetap memberikan informasi-informasi yang edukatif kepada teman-teman terkait guru, siswa, pembelajaran, dan pendidikan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.